Ya, baik, saya serahkan sepenuhnya kepada Anda ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, teriring doa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ke materi, saya izin memperkenalkan dulu. Ini beliau adalah Bapak Dr. Eko Supraptono yang merupakan mentor saya dalam mengajar ini, yang sekaligus hari ini memberikan penilaian. Dan mahasiswa juga kalau bertemu dengan beliau di Fakultas Teknik bisa menyapa atau sekedar say hi begitu dengan beliau. Nanti di masa yang sudah tidak pandemi lagi begitu, kalau main-main ke teknik pasti bertemu dengan beliau, atau kalau main ke LP3 pasti berjumpa dengan beliau. Silakan jangan ragu-ragu untuk memberikan sapaan, karena beliau ini juga selain sebagai dosen, beliau juga konsultan jodoh ya. Nanti kalau ada mahasiswa ini yang sering berkonsultasi jodoh, ini bisa langsung menghubungi Pak Eko Supraptono. Izin untuk memulai perkuliahan. Pak Ferry, saya menjodohkan alumni atau mahasiswa kedua. Oh iya. Karena beliau di pusat karir, beliau adalah di pusat karir saat ini, jadi menjodohkannya antara dunia kerja dengan lulusan ya. Jadi bukan dengan antar mahasiswa, tapi juga antar mahasiswa bisa juga ya. Mohon izin untuk segera memulai perkuliahan Pak Dr. Eko, untuk sekaligus bisa dinilai. Yes. Saya izin share screen. Apakah screen saya sudah terlihat, mahasiswa? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integrasi ekonomi regional. Ya, jadi kalau kalian lihat di layar ya, kalian ada sebuah peta dunia yang kalau dijembreng ya, dijembreng itu bahasanya apa ya, diperlebar begitu, seperti layaknya bumi itu. Kalau bumi itu bentuknya elip ya, tapi kalau ini di sini kalau di jembreng ya, bahasanya itu apa ya, kalau bahasa Indonesia itu dilantarkan seperti itu, dipaparkan ya. Itu kita akan melihat bahwa ternyata negara-negara di dunia itu terbagi dalam kawasan-kawasan yang dia itu sudah terpetakan. Sebagai contoh misalnya di negara di Afrika itu sudah menjadi satu kutub sendiri, satu benua sendiri, benua Afrika ya. Kemudian negara-negara di Asia Tenggara dia masuk di kawasan benua Asia, tapi dia juga tersentralisasi di Asia Tenggara. Lalu apa kemudian yang menjadi urgensi dari berbagai problematika, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi internasional? Nah, pada kali ini kita akan membahas itu. Tapi sebelum kita membahas itu, ya ini tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui. Pada perkuliahan kali ini kita diminta untuk bisa mendeskripsikan tentang globalisasi ekonomi dan integrasi ekonomi regional. Nah, kita ke sini dulu sebelum ke materi inti ya. Ini ada sebuah hal yang bisa menjadi trigger kalian untuk lebih semangat pada perkuliahan kali ini. Dilansir dari CNBC News Indonesia tahun 2020, 17 September, ada sebuah headline berita yang mengatakan bahwa babak baru perang dagang Amerika Serikat dan China, Xi Jinping kalahkan Trump. Kita membahas tentang perang dagang. Perang dagang itu bukan kemudian antara satu negara dengan negara lain, itu perang-perangan, atau antara satu dengan negara lain itu tembak-tembakan, itu bukan ya. Kalian harus memahami bahwa perang dagang ini berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu terkait dengan penetapan kebijakan perdagangan internasional yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Itu menjadi instrumen untuk perang secara perdagangan ya. Contoh ini yang kedua adalah Cina menaikkan biaya impor 200% untuk wine dari Australia. Apakah ini sebuah perang dagang? Ya. Kenapa? Karena barang-barang yang diekspor dari atau diimpor dari negara lain, negara luar, itu tidak bisa segampang itu masuk ke kawasan di suatu negara. Nah, instrumen ini yang nantinya akan memicu perang dagang, bales-balesan ya. Indonesia pernah nggak mengalami perang dagang? Pernah, pada tahun 2008. Indonesia
menutup akses ya, larangan impor untuk barang-barang mainan anak dari Cina. Seketika itu kemudian Cina membalas dengan melakukan pelarangan terhadap Indomie yang masuk ke negara Cina sana, negara Tiongkok ya, dengan alasan batas lambang MSG-nya terlalu tinggi. Ini merupakan bagian dari perang dagang, jadi saling balas membalas. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas juga tentang kebijakan perdagangan internasional yang nantinya akan menjadi cikal bakal munculnya perang dagang. Amerika dengan Cina saat ini juga sedang terlibat dengan perang dagang. Barang-barang terutama elektronik yang dari Cina ya di blow up atau dimaksimalkan biaya masuknya ke Amerika, sementara barang-barang Amerika ya, konveksi dan lain sebagainya itu yang masuk ke Cina juga sama-sama di counter up, artinya dilarang masuk. Ini yang kemudian menjadi perang dagang yang serius sebenarnya antara salah satu perusahaan dari Cina sebenarnya, tapi kemudian pemerintah Cina akhirnya melibatkan diri untuk ikut campur di dalamnya. Nah, perang dagang ini nanti akan kita bahas pada pertemuan dunia, tapi kali ini perang dagang yang dimaksud atau bagaimana kemudian suatu negara mengurangi perang dagang itu salah satunya adalah dengan melakukan integrasi ekonomi regional. Perang dagang yang terjadi antara satu negara dengan negara lain bisa direduksi atau bisa dikurangi dengan mengadakan integrasi ekonomi di antar wilayah gitu ya. Antar wilayah ya, misalnya negara Indonesia dengan negara-negara jiran di lainnya, yaitu mulai dari Darussalam, Malaysia, kemudian Timor Leste misalnya, kemudian Thailand dan lain sebagainya, negara-negara di kawasan tertentu yaitu kawasan Asia Tenggara. Itu kalau terintegrasi dalam satu wilayah ekonomi yang baik, maka dia akan mengurangi potensi-potensi perang dagang antar wilayah. Jadi jangan sampai adanya perang dagang antar wilayah di kawasan integrasi ekonomi tertentu. Singapura dengan Indonesia, Singapura dengan Malaysia, Indonesia dengan Malaysia dan sebagainya tidak diperkenankan ada perang dagang ketika sudah melakukan integrasi ekonomi regional. Nah, maka dari itu integrasi ekonomi regional itu tugasnya adalah untuk membuat kesepakatan antar negara-negara di wilayah geografis tertentu untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif serta aliran bebas barang, jasa, dan faktor produksi antara satu dengan yang lainnya. Ini yang nanti bisa membatasi dari perang dagang tersebut. Secara teori, integrasi ekonomi regional ini menguntungkan semua anggota, tapi secara praktek belum tentu. Karena negara dengan kemampuan bersaing yang kurang baik, dia akan menjadi tujuan impor dari negara-negara lainnya, tujuan ekspor dari negara-negara lainnya, sementara negara tersebut hanya bisa mengimpor dan tidak bisa melakukan ekspor. Kalau kita lihat dan kita refleksikan, Indonesia selama masa sebelum pandemi kita mengalami hal tersebut. Di marketplace kita, di Shopee, di Tokopedia, di mana banyak sekali barang-barang impor yang harganya jauh lebih murah dari barang-barang dari Indonesia. Itu yang seketika ini membuat kita miris bahwa Indonesia ternyata dalam kaitannya dengan integrasi ekonomi bukan menjadi pelaku yang bisa berdagang dengan hebat, tapi justru menjadi daerah perdagangan dari bangsa-bangsa lain. Ini yang harusnya dihindari. Sehingga integrasi ekonomi itu adalah kerjasama persatuan dua negara atau lebih dengan cara membentuk blok-blok ekonomi regional. Kita bisa membuat kawasan tersendiri, yaitu kawasan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN yang nantinya akan berdagang dengan negara-negara di sekitarnya tanpa kemudian mengurangi kesempatan berdagang negara-negara ASEAN tersebut dengan negara lainnya. Nah, ini yang nanti diharapkan dari adanya kawasan ekonomi regional ya, termasuk kita yang menjadi bagian dari ASEAN Economic Community atau masyarakat ekonomi ASEAN. Selain menjadi bagian dari masyarakat ekonomi ASEAN, kita juga menjadi bagian dari Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, yaitu kerjasama yang dijalin oleh Asia Tenggara ASEAN ya dengan berbagai negara tetangga di seputar ASEAN. Sebut saja Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Australia, China, dan juga India. Ya, nanti kita akan melakukan perdagangan dengan ini sampai dengan tahun 2020. Misalnya Indonesia, ASEAN dengan China, ASEAN China Free Trade Area atau Free Trade Agreement. Nanti kita masuk di situ, di mana barang-barang China yang masuk ke ASEAN
bea masuk dari barang Cina ke Indonesia itu sama seperti bea masuk barang dari Cina ke Malaysia, sehingga secara keunggulan bersaing masing-masing negara sama di mata pedagang-pedagang asal Cina, sehingga keunggulan komparatifnya bisa dirata di satu kawasan tersebut ya. Untuk regional ini kita memiliki data yang cukup komprehensif di mana total populasinya 3,4 miliar dengan total 40% perdagangan dunia dikuasai, itu karena mungkin ada Cina ya di situ, di mana total GDP yang dibangun di negara-negara masing-masing ini adalah sampai 17 triliun dolar Amerika ya, yang ini sangat besar sekali, dan kawasan perdagangan ini termasuk kawasan perdagangan yang dianggap menguntungkan gitu ya dari berbagai kawasan negara lainnya, karena kita tahu mayoritas negara di Asia Tenggara itu adalah negara-negara yang basisnya raw materialnya kuat ya, dan pertumbuhan industrinya kuat, dan negara-negara maju seperti Jepang dan lain sebagainya sangat membutuhkan itu. Dan sebaliknya teknologi yang dialihkan dari negara-negara maju seperti China, Jepang, Korea Selatan itu juga dibutuhkan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga sangat menguntungkan ya. Selain dari Asia Tenggara ada juga yang disebut kawasan Trans-Pacific Partnership ya, negara-negara yang berhadapan dengan benua atau negara-negara di benua Asia dan benua Amerika yang berhadapan dengan Samudra Pasifik. Ini melakukan perdagangan ekonominya apa ya, supaya terjadi pengurangan tarif dan lain sebagainya atas negara-negara yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, karena Samudra Pasifik sangat jauh, sehingga perlu adanya kesepakatan dagang yang lebih komprehensif di negara-negaranya ya. Lalu bagaimana kemudian secara awal munculnya negara-negara yang berintegrasi secara ekonomi itu? Kita balik ke tahun 1940 ya, pasca Perang Dunia Kedua. Kalau di sini bisa kalian saksikan gambarnya, ini adalah negara-negara di Eropa yang waktu itu kalah perang total, di mana semua negara di Eropa merubah cadangan devisa mereka menjadi tank-tank dan juga alat-alat untuk bertempur, dan ternyata kalah gitu ya. Mereka mengalami sebuah krisis ya, dilanjutkan dengan adanya Great Depression yang terjadi karena overproduction pada masa revolusi industri yang ketiga, yang kemudian awal masa revolusi industri kedua beralih ke industri yang ketiga, mass production, kemudian menyebabkan terjadinya produksi massal secara besar-besaran, sementara konsumsinya sedikit karena waktu itu negara Eropa lagi perang. Ini yang menyebabkan perlu adanya kemudian masyarakat ekonomi Eropa itu berintegrasi. Maka kita membuat kawasan regional supaya kita bisa membangun ekonomi kita secara bersama-sama. Dan kemudian muncullah masyarakat ekonomi Eropa atau MEE yang kemudian membentuk yang kita kenal sebagai Uni Eropa ya, atau European Union. Itu tentu saja ditentukan oleh beberapa faktor, terutama kedekatan geografis ya. European Union kemudian membentuk EFTA ya, kalau di North American Trading Agreement NAFTA ya, dan Latin America Integration Association ALADI ini ada di Amerika, benua Amerika ya, Amerika Utara ini ada Kanada, Amerika Serikat, kemudian Meksiko, kemudian di Amerika Latin ada negara-negara di Amerika Tengah ya, Bolivia, Argentina dan lain sebagainya, juga membentuk kawasan-kawasan tertentu yang faktor kedekatan geografis mampu menjembatani mereka untuk bersatu bersama gitu ya. Kalau yang kaitannya dengan di Indonesia lebih kebanyakan ASEAN begitu ya. Kalau kita lihat secara ASEAN ditentukan oleh perkembangan yang berasal dari perasaan senasib dan sepenanggungan yang sama, sehingga kawasan integrasi di ASEAN walaupun dia terpisah oleh lautan yang cukup luas begitu ya, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia yang terpisahkan oleh Selat Malaka dan sebagainya, mereka tetap bisa berintegrasi karena ada faktor lain yang berkaitan dengan misalnya selera konsumen yang mirip ya, negara yang memiliki sejarah yang sama dan lain sebagainya. Jadi mereka memiliki faktor-faktor yang menyebabkan mereka mampu dan mau untuk berintegrasi. Lalu apa sebenarnya keuntungan dari mereka berintegrasi? Keuntungan dari mereka berintegrasi akan dijelaskan melalui tahapan-tahapan yang harus mereka lalui ketika mereka membentuk kawasan yang terintegrasi ya.
saya mengambil dari teorinya Bella Balazs. Walaupun sebenarnya teori ini agak cukup usang ya, tapi komponennya cukup lengkap karena yang menjadikan kita contoh nanti adalah kawasan Uni Eropa. Kalau yang terbaru, teori-teori yang terbaru seperti teorinya Griffin dan lain sebagainya itu sudah mengarah kepada alih teknologi sebagai kawasan, sebagai penentu kawasan integrasi, bukan masalah geografis dan lain sebagainya, tapi teknologi yang sama, kecenderungan teknologi yang sama. Kalau kita lihat Huawei itu sebagai produsen salah satu alat elektronik ya di dunia yang sangat canggih, itu bukan hanya mensupport alat elektronik secara utuh, tapi dia juga mensupport komponen-komponen ke produsen-produsen lainnya. Nah, di masa sekarang integrasi ekonomi menggunakan pendekatan yang lebih ke teknologi, tapi di dalam pembelajaran kali ini untuk mempermudah pemahaman kita tentang tahapan-tahapan pembentukan kawasan regional ekonomi, kita akan membahas menggunakan modelnya Bella Balazs. Yang pertama adalah Trade Preference Arrangement (TPA), yang kedua adalah Free Trade Area (EFTA), yang ketiga Custom Union, yang keempat Common Market, yang kelima Economic Union, dan yang keenam Monetary. Ini akan kita bahas ya nanti pada slide berikutnya juga ada pembahasannya ya tentang apa itu Trade Preference Arrangement ya, kemudian Free Trade Area dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya akan kembali dulu untuk mencoba melihat sejauh mana kemudian tadi mahasiswa kalian telah memahami arti penting dari integrasi ekonomi regional. Nah, saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bisa bertanya sebelum saya memberikan pertanyaan gitu ya. Silakan kepada mahasiswa ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke materi berikutnya berkaitan dengan ekonomi regional, integrasi ekonomi regional ini. Silakan pada mahasiswa, dipersilakan. Ingin bertanya, Pak? Halo, ya, Pak. Mas. Oh ya, Deka, boleh. Ya, boleh Deka dulu. Silakan Mas Deka. Jadi kan tadi Bapak menerangkan terkait Indonesia melarang produk mainan dari Cina kan, itu apakah perlu ada izin terhadap kedua negara tersebut atau langsung Indonesia akan melarang gitu? Jadi apakah perlu izin dari Cina tersebut? Terima kasih Mas Ananda Deka. Nanti kalau mau ada feedback dihidupkan ya kameranya biar saya bisa lihat kamu lagi apa. Kemudian kamu lagi liburan itu kan, saya bisa lihat ya. Ya, coba dibuat lah ini Mas Deka, enggak sekali. Kamu jadi gondrong kapan? Selama pandemi kamu jadi gondrong ini ya, Deka. Iya Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Ini nanti saya minta bantuan teman-teman untuk menjawab juga kalau ada yang punya referensi lain. Tapi kaitannya dengan larangan impor ya, kemarin kita juga sudah diskusikan di larangan impor itu yang menjadi penentu itu adalah negara yang memberikan otoritas. Jadi kalau kasus yang negara melarang mainan asal dari Cina pada tahun 2008 itu, case-nya itu adalah karena mainan tersebut dianggap mengandung bahan-bahan berbahaya. Jadi baru masuk di pelabuhan, kemudian dicek oleh BP POM ya, kemudian dicek oleh layanan konsumen, kemudian mendapat peringatan bahwa barang ini tidak layak untuk bisa dimasukkan ke Indonesia. Maka Indonesia waktu itu secara sepihak melarang adanya produk itu masuk ke Indonesia karena otoritasnya beda. Si importer dengan si otoritas yang melarang itu berbeda, Mas. Jadi tidak ada kesepakatan ini tidak boleh masuk ke Indonesia, ini dulu ke China itu tidak. Jadi itu langsung dilakukan pelarangan karena si importer dengan si pemberi otoritas itu berbeda. Beda dengan yang vaksin sekarang dari Sinovac dari Cina itu yang masuk ke Indonesia itu beda. Kalau itu yang mengimpor dan memberi otoritas itu adalah lembaga yang sama dalam hal ini ya, konsorsium BUMN bekerjasama dengan kesehatan di bawah Satgas Penanggulangan itu melakukan konsorsium untuk mengadakan. Maka larangan impor ini ketika akan dilaksanakan larangan impor ini pasti ada kesepakatan dengan negara yang mengimpor atau perusahaan yang mengimpor, yaitu perusahaan dari Sinovac. Tapi kalau yang kasus yang pertama itu tidak ada kesepakatan karena faktor yang memberi otoritas untuk melarang dengan si importer itu berbeda. Jadi
pertanyaan tadi bisa dijawab tergantung dari model bisnis yang dijalankan oleh masing-masing negara tersebut. Begitu Mas Eka. Baik Pak, terima kasih. Tadi ada lagi yang mau tanya ya, kalau nggak salah. Siapa tadi ya? Iya Pak. Siapa? Ini siapa nih? Saya Pak. Budi ya? Coba. Suaranya sudah kedengaran belum Pak? Kedengaran. Oh iya. Ya, pertama walaupun konteksnya ekonomi internasional, tapi saya mengacu pada integrasi ekonomi dan rasanya saya ingin kembali ke dalam ke internal ya Pak. Sebenarnya kan secara simpel integrasi ekonomi adalah seperti suatu identitas negara, kan? Seperti pembaruan penyatuan identitas negara. Kalau ini loh Indonesia misal punya ini, Indonesia punya ini, dan menjadikan suatu identitas untuk dijadikan pada integrasi ekonomi regional tersendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, kondisi integrasi ekonomi di Indonesia pun kalau saya lihat dan saya rasakan ini enggak, malah justru pejabat atau pemerintahnya mengeluarkan narasi-narasi yang membuat disintegrasi negara. Contohnya ekonomi juga. Misal Indonesia banyak utang segini, Indonesia masih belum bisa menjadikan faktor produksi ini. Nah, itu kan malah membuat disintegrasi negara, khususnya di bidang ekonomi ya Pak. Nah, itu saya mau tanya, gimana kalau secara teori ekonomi menguatkan integrasi ekonomi di dalam suatu negara dulu, gimana Pak? Oke. Nah, baik. Ini sedikit jauh ya dari apa yang kita bahas, tapi ada korelasinya. Artinya Mas Budi ingin memperdalam kalau misalnya kita berbicara tentang integrasi ekonomi secara regional, lalu bagaimana dengan integrasi ekonomi di dalam negeri? Jangan-jangan di integrasi ekonomi di dalam negeri malah memiliki disintegrasi, sehingga bagaimana kita mau bersaing dengan negara lain dong di dalam negeri aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya? Iya, maksudnya begitu Pak. Ya, maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih, sangat baik sekali Mas. Ini sangat baik sekali. Kalau ada yang mau menjawab nanti silakan ya. Saya dibantu menjawab, termasuk pertanyaannya Mbak Deka, Mas Deka tadi, Mas Anda tadi. Tapi kurang lebih jawaban saya kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Budi tadi adalah kalau kita refleksikan integrasi ekonomi di regional dengan di integrasi ekonomi nasional tentu saja berbeda. Karena kalau di integrasi dalam negeri itu dilakukan menggunakan pola yang memiliki otoritas tertentu. Contoh misalnya untuk stabilisasi di bidang moneter kita sudah punya Bank Indonesia, itu banknya Bank Indonesia. Kemudian dia memiliki hak untuk mengelola kondisi moneter di suatu negara, atau dia punya otoritas moneter. Kemudian di sisi penerimaan dan pendapatan negara kita ada Kementerian Keuangan ya, pemerintah dibantu Kementerian Keuangan yang punya otoritas untuk melakukan kebijakan atas penerimaan dan pendapatan negara. Nah, berbeda dengan kemudian di integrasi regional antar negara, di mana otoritasnya itu akan ditentukan melalui kesepakatan-kesepakatan. Nah, kalau di integrasi ekonomi regional itu misalnya Indonesia memiliki kebijakan 5% untuk minuman beralkohol masuk dari luar negeri ke Indonesia. Nah, kita sepakati dengan di Malaysia berapa persen? 10%. Indonesia dinaikkan aja biar harganya mahal. Nanti masyarakat di Indonesia tidak gampang mengkonsumsi minuman beralkohol. Nanti akhirnya ada kesepakatan. Itu kalau integrasinya dengan negara luar. Lalu yang disampaikan oleh Mas Nugi per point of view-nya adalah, lalu Pak, kenapa dengan otoritas yang sudah ada di dalam negeri ini banyak seperti pejabat negara, politisi yang kemudian tidak terintegrasi gitu ya, tidak selamanya mendukung. Nah, memang di sistem yang demokrasi seperti negara kita ini, yang konsekuensinya adalah semua pihak, semua orang berhak untuk menjadi pengkritisi suatu kebijakan, dan semua pihak juga boleh untuk menjadi pendukung kebijakan tertentu. Sehingga
yang terjadi adalah walaupun sudah ada otoritas moneter dan otoritas fiskal di Indonesia, tetap kebijakan itu bisa dikritisi. Apakah itu bagus? Bagus untuk membangun kebijakan yang memang bisa bermanfaat untuk semuanya. Tapi apakah itu tidak bagus? Tidak bagus jika narasinya tadi yang disampaikan oleh Pak Mas itu benar sekali. Ketika narasinya adalah narasi perpecahan, mengusulkan kemudian dengan memprovokasi itu berbeda. Mengkritisi dengan memprovokasi juga berbeda. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah boleh mengkritisi kebijakan-kebijakan baik itu di bidang fiskal maupun moneter, akan tetapi tidak boleh kemudian kita memprovokasi orang untuk menguji suatu kebijakan tertentu. Karena apa, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu saja sudah memiliki pertimbangan yang sangat matang dan memerlukan kajian yang sangat komprehensif. Tinggal sudut pandangnya saja yang perlu lebih luas lagi. Sudut pandang di Sri Mulyani selaku pengambil kebijakan di bidang pengeluaran dan pendapatan negara pasti akan berbeda dengan pengamat ekonomi kebijakan fiskal. Misalnya Faisal Basri pasti berbeda. Jadi sudut pandang ini yang kemudian harus diadu dalam sebuah dialog yang nanti akan mencerahkan sesama. Termasuk juga mahasiswa juga harus memiliki konsekuensi dalam mengkritis, misalnya mengkritik pemerintah, sebetulnya juga harus memiliki sudut pandang saya dalam bidang yang seperti apa. Sehingga nanti akan tercipta dialog yang memunculkan kebijakan-kebijakan yang bisa mencerahkan, bukan kebijakan-kebijakan yang malah menambah kebijakan. Kira-kira seperti itu, Mas. Silahkan kalau dia mau membantu jawab ya, Mbak Ira mungkin atau siapa yang biasanya bantu saya menjawab. Mas Ugi sudah bisa diterima? Iya Pak, siap. Sudah Pak. Ya, Mbak Ira mau berpendapat? Ancang-ancang sepertinya ini di. Silakan. Sudah, Pak. Hah? Tidak. Sudah. Oh sudah. Oke, kalau tidak saya lanjutkan dulu ya, nanti kita diskusi lagi. Iya Pak. Ke tahapan yang tadi disampaikan oleh si Bella Balasa ini ya, ada trade preference arrangement. Jadi tahapan-tahapan ini untuk menjadi sebuah kawasan yang terintegrasi secara keseluruhan seperti di Eropa ya. Kalau kalian tahu, Uni Eropa itu sekarang punya mata uang sendiri yang namanya euro. Nah ini dasarnya adalah dia masuk ke sini nih, monetary union. Dia sudah punya mata uang yang sama. Dia sudah finish di tahap yang ke-6 ini. Kalau di Indonesia, di ASEAN, ini baru sampai di custom union. Dan common market ini pun masih redup dan redup-terang gitu ya. Tapi kita anggap saja sudah masuk ke tahap yang ini ya. Jadi tahapan yang pertama menurut Philip adalah adanya trade preference arrangement atau kebijakan suatu negara untuk berdagang dengan negara lain dengan preferensi-preferensi tertentu. Ya, misal contoh Indonesia punya karet, ya, karet Indonesia itu dijual di Eropa. Ya, tapi karena kita punya trade preferensi, kita punya hubungan perdagangan dengan negara-negara di ASEAN untuk mengintegrasikan. Ketika Malaysia butuh karet, kita juga harus menjual ke Malaysia. Dengan konsekuensi nilai jualnya juga harus sama seperti di Eropa tadi, karena Malaysia tidak punya karet, ya Malaysia bahkan tidak punya pohon-pohon ya, walaupun sebagian besar investor yang menanam karet di Indonesia juga datangnya dari Singapura dan Malaysia ya, sawit dan lain sebagainya. Itu namanya trade preference. Kita memilih untuk menjual suatu barang produk kita ke negara lain tertentu yang di situ ada di kawasan regional tertentu. Ya, ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah free trade area, yaitu kawasan di mana tarif dan kuota antar negara dihapuskan. Jadi antara satu negara yang ada di dalam kawasan kita ya, ASEAN itu dihapuskan. Indonesia dengan Singapura dihapuskan tarifnya. Sehingga terjadi perdagangan bebas di situ. Indonesia dengan Malaysia bebas visa. Kamu kalau punya paspor, kamu mau ke Singapura, Malaysia, kamu nggak usah pakai visa atau persyaratan tambahan. Kamu tinggal masuk aja. Bahkan banyak orang Batam yang ke Malaysia dan ke Singapura itu orang katanya dalam satu hari bisa 4 kali ke Singapura gitu ya. Dan itu biasa. Artinya karena kita sudah menjadi kawasan yang terintegrasi.
Kemudian custom union ini adalah kebijakan dari free trade area yang sudah meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota. Jadi kalau tadi yang bagian free trade area ini untuk regional di dalam kawasan integrasi, kalau ini custom union di luar integrasi. Jadi tadi Indonesia berdagang dengan Cina, tarif untuk elektronik 5%, Malaysia 6%, maka akan disesuaikan sesuai kesepakatan. Nanti dibuat berapa persen nih Indonesia barang-barang Cina masuk ke ASEAN. Oh, dibikin sama kayak di Indonesia aja 5%. Nanti si Malaysia akan menyetujui dan lain sebagainya. Itu nanti akan dibahas dalam custom union. Jadi otoritasnya nanti adalah otoritas kerjasama. Berbeda dengan di Indonesia sendiri, dalam negeri otoritasnya langsung dilakukan oleh pemerintah dengan diawasi oleh DPR. Itu berbedanya. Kemudian di tahapan berikutnya yaitu custom union. Ya, ini trade creation merupakan dampak yang terjadi dari adanya custom union. Nah, ini nanti teorinya dibahas. Trade creation ini nanti bisa membuat efek positif dan juga bisa membuat efek negatif. Karena trade creation ini dasarnya adalah nanti barang-barang domestik di suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional akan lebih murah dibandingkan produk-produk dari negara lainnya. Ini nilai positifnya. Nilai negatifnya adalah negara-negara tersebut yang memiliki barang-barang yang susah didapat akan menjadi susah mendapatkannya. Ya, sebagai contohnya karet di Indonesia misalnya ya diimpor oleh karet Indonesia mengimpor produk plastik dari Cina misalnya, karena produk plastik dari Cina itu sebenarnya bisa dibuat di Indonesia, bisa dibuat di kawasan ASEAN, maka tidak menjadi hal yang penting kalau dia itu masuk ke Indonesia. Untuk itu dibebankan tarif yang cukup besar, sehingga produk yang murah dari Cina itu nanti ketika masuk ke Indonesia jadi mahal. Artinya harga barang dalam negeri itu lebih bisa bersaing dibandingkan barang di luar negeri. Itu namanya trade creation. Atau kemudian ada trade diversion, ini beda lagi lah. Trade creation yang negatif sebaliknya, kalau misalnya trade creation barang itu adalah barang pokok yang dibutuhkan, contoh misalnya seperti vaksin ini ya, vaksin Sinovac ya. Jadi perusahaan Sinovac ini menjadikan Indonesia sebagai trade preference karena dia mendapatkan porsi tawar nomor 1 untuk pembelian. Jadi kalau barang-barang yang semacam vaksin yang dibutuhkan ini akhirnya jadi mahal karena adanya pembatasan atau pembebanan tarif, nanti akan merugikan negara kita sendiri. Itu yang namanya trade creation yang berdampak negatif. Nah, itu yang perbedaan antara trade creation yang positif dengan trade creation yang negatif. Berikutnya ada trade diversion yang merupakan dampak negatif dari import yang harga relatif lebih murah dari negara bukan kita. Nah, ini case-nya sama, tapi bedanya adalah ini berkaitan dengan barang yang diekspor dan diimpor. Ini ada common market, ya, pasar bersama. Misalnya pasar bersama Amerika, Eropa, European Common Market, pasar bersamanya ASEAN ya, ASEAN China Free Trade Agreement. Nah, nanti di negara-negara ASEAN sudah levelnya sudah saling melengkapi. Misalnya Indonesia punya karet, Malaysia punya teknologi, nanti bergabung untuk menjual di suatu tempat. Itu India yang misalnya belum punya apa-apa misalnya, itu akan melakukan seperti itu. Kemudian ini tahapan yang sudah lebih matang, ekonomi union, kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan atau persamaan peraturan dalam bidang perpajakan, tenaga kerja, jaminan sosial dan lain-lain. ASEAN untuk masuk ke level ini itu sangat susah. Kenapa? Karena tidak bisa melakukan kebijakan secara bersama. Ini yang susah. Contoh, harga tenaga kerja harus sama, itu nggak bisa. Harga tenaga kerja di Thailand itu relatif lebih murah secara kalkulasi, tapi lebih mahal ya secara proporsi pengadaan karena jumlahnya yang sedikit. Sehingga kalau disamakan biaya tenaga kerja Indonesia itu jadi lebih mahal sekali kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Karena mereka memang sedikit pengadaannya. Karena tidak seperti di Indonesia, banyak orang yang
yang lulusan tenaga kerja lah, ini yang nyambung dengan Pak Eko tadi, lulusan tenaga kerja yang baru itu sangat banyak sekali, beda dengan di negara-negara lain. Nah, ini yang masih susah di Indonesia kita. Dan ini tahap yang paling mature, paling terakhir, paling matang, yaitu membentuk uang bersama. Di dalam blueprint ASEAN Economic Community pada tahun 2040 itu harusnya Indonesia sudah memiliki mata uang yang sama, bisa rupiah ASEAN, bisa dolar ASEAN, atau negara-negara lain yang paling kuat rupiah. Yang paling sering digunakan rupiah, maka mungkin rupiah akan menjadi mata uang ASEAN. Tapi itu harus terlampaui ketika kebijakan global. Ini negara-negara Uni Eropa sudah melampaui ini, dan mereka sudah punya mata uang tunggal yang namanya euro. Walaupun belakangan banyak negara yang keluar dari mata uang euro seperti Inggris, ya, karena nilainya terdepresiasi jauh dibandingkan nilai euro. Nilai konsumen lebih tinggi karena dia semi emas murni dibandingkan dengan nilai euro, makanya dia melakukan Brexit gitu ya, atau dia itu keluar dari mata uang. Itu tahapan-tahapannya. Ini kalau dilevelkan seperti ini tahapannya, Uni Eropa itu dimulai tahun 1992, ya, sedangkan masyarakat ekonomi ASEAN baru dibahas itu tahun 2010 kalau tidak salah. 2005 dibahas, 2010 kita berlaku. Nanti sampai kapan tidak tahu, tergantung kebijakan politik luar negeri di masing-masing negara. Itu yang saya sampaikan, ya, sedikit gambaran untuk menutup sesi ini. Yang terakhir adalah kita berada di dalam suatu kondisi yang seperti ini, geostrategic movement due to economic liberalization and free trade negotiation. Sampai dengan tahun 2030 kita masih berada di kawasan integrasi yang seperti ini. Kita lihat Indonesia ada di sini, dan kita menjalin berbagai hubungan dengan negara lain, dengan Cina, dengan NAFTA, dengan Uni Eropa dan lain sebagainya. Kalau ditelusur lagi, kalian ada di titik di sini, Semarang. Ya. Lebih ditelusur lagi, kalian ada sedikit di daerah di Semarang, yaitu Gunung Pati, ya, di kokosan kalian, dan kalian dihadapkan pada dunia global yang semakin hari akan semakin tinggi tingkat persaingan. Maka selain dari materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan kali ini, saya juga ingin membawa pada kita semua bahwa salah satu cara, ya, ketika lonceng globalisasi telah berbunyi, kita menjadi konsumen atau kita menjadi produsen, kita harus bersaing. Kita menjadi macan atau kita menjadi rusa ketika lonceng pagi telah bersinar, maka si rusa harus sekencang-kencangnya berlari agar tidak dimakan oleh macan, dan si macan harus sekencang-kencangnya berlari agar bisa memakan rusa. Semuanya agar bisa bertahan hidup. Maka ketika kita ingin bertahan hidup di zaman yang sudah mengglobal ini, harus selalu ingat bahwa kita harus mampu dan mau untuk belajar dan terus belajar lagi sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada masukan, pertanyaan dan lain sebagainya, tugas dan lain sebagainya sudah saya unggah di Elena. Jadi silakan kalian nanti di review Elenanya untuk pembagian tugas dan lain sebagainya, dan bisa didiskusikan ketika ada hal yang perlu disampaikan. Terima kasih dari saya. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan? Mbak Marta, ada pertanyaan? Silakan, mau bertanya, saya berikan kesempatan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalnya suatu negara mengalami dampak buruk dari integrasi ekonomi, terus negara tersebut itu keluar kan, Pak? Ya. Apakah dari keluarnya itu malah ekonomi membaik atau malah memperburuk, ya, Pak? Ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Takmilatul Jana. Kita contohnya ke Uni Eropa, ya, karena di Asia Tenggara kan belum ada yang keluar, masih semuanya masih genep, malah tambah Timur Leste, ya, negara yang caretakernya. Kalau di Uni Eropa, ya, contoh yang mengalami negara yang mengalami ketidakbaikan dari Uni Eropa itu adalah yang pertama itu Yunani, yang kedua Inggris.
Kalau kasusnya berbeda. Kalau di Inggris itu karena penggunaan mata uang euro di Inggris itu nilai perbandingannya, nilai kursnya antara euro dengan pound sterling itu sangat jauh dan sangat lebih tinggi pound sterling. Jadi kalau melaksanakan perdagangan internasional menggunakan mata uang euro, maka Inggris harus menurunkan mata uang, harus melakukan mendepresiasi mata uang rupiah, mendevaluasi mata uang pound sterlingnya ke dalam euro. Ini bagi Inggris menyulitkan karena Inggris benua yang terpisah dari benua daratan Eropa lainnya, walaupun dia ada kereta ya dari Inggris langsung ke ke daratan Eropa. Akhirnya mobilisasi orang dari Inggris ke tempat lain itu jadi lebih mahal. Tapi kebalikannya, orang negara lain di Eropa kalau ke Inggris jadi lebih murah. Nah ini yang kemudian karena pakai euro, itu yang menyebabkan akhirnya Inggris secara kebijakan akhirnya mereka melakukan yang namanya Brexit. Nah kebalikan dari itu ada di Yunani. Yunani sebaliknya, mata uang Yunani itu, saya lupa mata uangnya lira atau apa itu dia harus mengapresiasi untuk masuk ke mata uang euro, sehingga kalau ada orang Yunani berpergian ke negara lain, negaranya harus tombok ya secara kurs ya, ini bukan tombok membayar itu enggak, secara kurs, sehingga akhirnya mereka mengalami kesulitan dalam perdagangan internasional dan akhirnya mereka bangkrut. Negara Yunani itu negara bangkrut, dinyatakan bangkrut ya, dan akhirnya mereka harus mencoba bertahan, walaupun beda dengan Inggris, ini tidak keluar. Nah, kalau yang keluar dari persatuan itu, tapi kasusnya seperti Inggris, dia akan tetap mengalami kondisi ekonomi yang baik saja, bahkan baik. Kalau yang keluar kayak Yunani itu mungkin akan jadi. Di Inggris itu sekarang menjadi negara yang di kawasan Eropa terkecilkan dan tidak menggunakan euro. Tapi ternyata ya ekonomi Inggris masih bisa bertahan. Dalam artian masih bisa bertahan dengan berdagang dengan negara lain, bukan dengan negara Indonesia, bukan dengan negara Uni Eropa. Itu sebabnya kalau pertanyaan tadi mengacu pada untungnya apa kalau misalnya dia keluar dari negara tersebut, kalau di Inggris untungnya adalah secara perdagangan dengan negara di luar Eropa dia bagus, tapi ketidakuntungannya adalah secara perdagangan di dalam Eropa dia dikucilkan dari negara di Eropa. Kira-kira seperti itu Mbak Takmilatul. Silakan kalau ada yang mau menambahkan lagi. Silakan, ada pertanyaan lagi mungkin yang lain. Yang mau disampaikan lagi, yang lain mungkin bisa. Kalau tidak, sedikit saya review tentang tugasnya ya. Jadi tugas kita pada pertemuan kali ini sebenarnya ada dua tugasnya ya. Tugas yang pertama adalah tugas akhir untuk nanti di akhir pertemuan kita, yaitu menjadi syarat ujian akhir nasional, ujian akhir semester. Kemudian yang kedua adalah tugas pada pertemuan kali ini. Untuk tugas yang ujian akhir semester, saya perlu ingatkan kalian tugasnya sama seperti kemarin, yaitu melakukan review atas berita atau informasi ekonomi internasional, tapi kali ini dikemas dalam bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Artinya kalian menyampaikan itu menggunakan sebuah video, kemudian kalian upload di YouTube. Ya, YouTube-nya kalian share linknya ke saya. Ya, teman-teman kalian yang di kelas satunya, di kelas koperasi B itu, mereka nge-share-nya itu melalui potongan video pendek di Instagram. Ya, jadi mereka ngupload juga di Instagram mereka videonya itu melalui IGTV. Jadi boleh kalau mau seperti itu, tapi saya tidak mau memaksa di kelas ini. Jadi kalau misalnya ada privasi yang perlu dilindungi, karena saya tidak mau akhirnya jadi lihat Instagramnya kalian itu ya. Ada yang Instagramnya narsis itu saya jadi tahu gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa itu privasi, cukup dengan link itu saja. Saya nggak mau. Ya, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, ini di mata kuliah ini sudah diikat di Elena. Tapi
kurang lebih tugasnya ini berkaitan dengan FGD, review artikel. Jadi kalian nanti akan mereview artikel yang sudah saya linkkan di situ, sudah ada linknya, nanti kalian sendiri bebas artikelnya seperti apa. Satu artikel nanti akan dibahas oleh beberapa kelompok gitu ya. Kemudian nanti pembahasannya melalui Zoom ini nanti direkam dan di-upload di YouTube. Nah, nanti saya dikasih lihat linknya supaya saya bisa lihat, oh ternyata timnya Mas Ugi, Mbak Ira misalnya dan sebagainya sangat aktif dalam diskusi. Nanti saya bisa melihat bagaimana kalian menganalisis jurnal tapi melalui FGD, bukan melalui analisis tulisan biasa. Gitu ya. Jadi tugasnya ada 2. Silakan kalau ada yang mau tanya terkait tugas sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini. Tanya Pak, Boleh, Mbak Ira. terkait yang FGD itu tanpa Pak Ferry, berarti kita buat kelompok sendiri, terus di situ kan kalau FGD berarti beberapa kelompok, artinya kita di situ presentasi dengan kelompok lain di video di Zoom, terus kita rekam gitu kan? Ya, jadi nanti kalian membentuk kelompok. Ya, misalnya satu orang empat orang ya, satu kelompok 4 orang. 4 orang itu nanti akan bertemu di Zoom. Zoomnya berarti cuma 4 orang itu, tidak usah ada saya. 4 orang di Zoom itu nanti akan membahas artikel yang kalian pilih. Misalnya kalian pilih satu. Jangan usahakan satu kelompok usahakan antar kelompok jangan sama ya artikelnya. Saya punya 10 artikel yang saya unggah, nanti tinggal dipilih salah satu. Nah, satu itu nanti dibahas oleh 4 orang itu. Misalnya Mbak Ira sudah membaca, terus Mbak Ira punya kesimpulan nanti disampaikan garis besarnya apa, siapa yang jadi makulen di situ, siapa yang rapat ya. Pemimpin FGD-nya salah satu misalnya satu jadi pemimpin FGD, yang lain nanti menjadi pembahas, satu menjadi pemantik, yang lain pembahas. Itu nanti seperti itu modelnya ya. Jadi bukan antar kelompok itu bukan, tapi antar orang dalam satu kelompok. Begitu. Cukup ya? Cukup jelas ya? Oke. Ya Pak. Silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya. Untuk yang tugas syarat ujian itu kan ada review dikemas dengan bahasa lisan. Itu berarti kita ngambil artikelnya terserah Pak? Terserah, boleh juga kalau artikel yang kemarin kalian unduh itu, boleh. Boleh artikel baru juga boleh. Bebas. Yang penting ya teman-teman. Kalau yang baru-baru ini berkaitan dengan misalnya yang terpilih setelah mengalahkan Trump, ya, boleh kalian menganalisis dampaknya dan ya boleh. Coba diulangi, ini tadi mati lampu. Pak, izin bertanya. Ya boleh. Tugas syarat UASnya itu paling lambat penguploadan tugasnya itu kapan? Kita UASnya tanggal 4, berarti sebelum tanggal 4 Januari. Boleh YouTube, boleh IGTV ya? Boleh YouTube, boleh IGTV. YouTube, boleh IGTV, tag saya, itu aja. Itu ya Mbak Alia. Cukup jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Durasi videonya berapa sih? Pak Ferry, izin Oh ya. bertanya. Ya, Untuk durasi reviewnya berapa menit sih Pak? jangan lama-lama. Maksimal Oh 5 menit. bisa. Ya, maksimal 5 menit ya, Mbak Anissa. Kalau yang FGD bebas, saya silahkan berapa menit. Tapi kalau yang video, usahakan maksimal banget itu 5 menit. Saya sih merange-nya 3 menit sampai 7 menit. Tapi kalau misalnya kalian adalah orang yang
suka berbicara di depan kamera ya bisa dimaksimalkan 7 menit, tapi kita buat rata-ratanya aja 5 menit lah gitu aja, ya. Jadi kalau mereka yang saya kadang-kadang suka malu Pak karena saya suka bahasa tulis, maka saya akan 3 menit saja boleh, nggak masalah. Jadi yang penting antara range-nya 3 sampai 7 menit, rata-ratanya 5 menit gitu Mbak Anissa. Baik Pak, terima kasih Bapak Ferry. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Terus ujian akhir semester. Ya, ujian akhir semester saya itu menghendakinya ujian lisan, tapi ini tergantung pada kalian. Saya lebih suka ujian lisan ya, dapat 3 pertanyaan, kemudian 1 orang menjawab 3 pertanyaan, dan itu selesai. Poinnya 1 pertanyaan 30 poin. Maka ketika benar semua 90 poin. Maka dapat baju kalian juga itu. Ujian nanti dipikirkan ya, ujian akhirnya ya, lisan atau tulisan nanti boleh disampaikan ke kita. Oke, kalau ujian lisan lebih gampang, lebih cepat, dan kalian juga lebih ter-challenge sehingga belajarnya lebih tenanan. Saya berikan poin-poin belajarnya, jadi kalian tidak usah belajar ke tempat yang aneh-aneh, tapi kalian sudah saya berikan poin-poinnya. Jadi kalian tinggal belajar sesuai dengan yang saya masukkan di poin-poin itu. Jadi kalian nggak menebak-nebak saya yang keluar apa ya, enggak. Kalian tinggal belajar sesuai dengan itu. Soalnya cuma 3, ya kita lisan. Nanti saya pakai pakai Zoom, nanti masuk 3 orang gitu ya. Itu saya. Tapi kalau misalnya kalian punya penawaran lain Pak, kita ujiannya tulisan aja Pak, jangan lisan ya, kita tulisan. Itu ya. Nanti tolong dipikirkan bersama dengan teman-teman yang lainnya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini bersama saya. Terima kasih sekali kerjasamanya Mas Ugi, Mbak Ira, tadi ada yang tanya ya, Mas Deka dan sebagainya. Saya sangat terima kasih karena itu cukup membantu saya juga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita akhiri ya. Terima kasih. Oke, Pak.